Ditemukan merek beras premium, Shania, Fortune, Sofia, dan Sip yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan dan telah ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga hasil gelar perkara ditingkatkan status ke tahap penyidikan. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan. Pada pagi hari ini, tepatnya hari Selasa, ya, tanggal 5 Agustus 2025, Mabes Polri melalui Barreskrim Polri, yaitu Dirtipideksus, akan menyampaikan terkait dengan perkembangan yang selama ini juga kami ucapkan terima kasih. Teman-teman media selalu mengawal terkait dengan perkembangan informasi yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Rekan-rekan, pada hari ini akan dipimpin oleh langsung Dirtipideksus Barreskrim Polri yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf SIK MH, dan selalu kita melakukan kolaborasi. Dalam hal ini juga ada Deputi 1 Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Bapak Dr. I Gusti Ketut Astawa SOS MM. Selamat datang Bapak yang kami hormati. Kemudian juga dari Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Bapak Moga Simatupang SOS diwakili selaku Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Juga yang kami hormati hadir di sini Bapak Direktur Investigasi Kementerian Pertanian Brigadir Jenderal Polisi Kurniawan Effendi SIK. Yang kami hormati juga di sini ada Kabak Penum dan Wadirtipideksus serta Kasubdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Edi Suranta Sitepu SIK MH, serta seluruh penyidik yang saya hormati. Rekan-rekan, pada minggu yang lalu telah disampaikan perkembangan tentang penetapan tersangka perkara beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Namun saat ini akan ada perkembangan kembali yang akan langsung disampaikan, bisa kita dengarkan langsung dari Dirtipideksus Barreskrim Polri selaku Kasatgas Pangan Polri Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf SIK MH. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Dirtipideksus. Terima kasih Bapak Karopenmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Yang kami hormati Deputi 1 Badan Pangan Nasional Bapak Dr. I Gusti Ketut Astawa. Yang kami hormati Direktur Tertib Niaga Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan Bapak Mario Jusko. Yang kami hormati Direktur Investigasi Kementan Kementerian Pertanian Brigjen Pol Kurniawan Effendi. Yang kami hormati Kabak Penum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol RD Caniago, Kasubdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, para kanit, para penyidik yang menangani perkara hari ini kami sampaikan, serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara press release penetapan tersangka perkara beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan oleh Satgas Pangan Polri, Direktorat Tipideksus Barreskrim Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kami Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu
pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan oleh PT PIM. Untuk 4 merek beras, yaitu merek Sania, merek Fortune, merek Sofia, dan merek SIP. Siang hari ini, Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan penyidikan perkara terhadap PT PIM dari hasil pemeriksaan saksi ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium terkait dengan pengujian mutu produk Kementan, dan ahli pidana telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Secara garis besar, kami jelaskan bahwa dasar daripada pengungkapan perkara ini adalah laporan polisi nomor LPA 22 bulan 7 2025 tanggal 23 Juli 2025, surat perintah penyidikan nomor 718 bulan 7 2025, surat perintah penyidikan nomor 776 31 Juli 2025, surat perintah tugas penyidikan nomor 719 tanggal 23 Juli 2025, dan surat perintah tugas penyidikan nomor 777 tanggal 31 Juli 2025. Perlu kami sampaikan kronologis perkara sebagai berikut. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan merek beras premium Sania, Fortune, Sofia, dan SIP yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, dan telah ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga hasil gelar perkara ditingkatkan status ke tahap penyidikan. Selanjutnya, selama proses penyidikan terhadap produsen PT PIM yang memproduksi beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 24 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan Puslapor Polri, petugas pengambil contoh PPC, Kementerian RI, di satu lokasi di kantor gudang PT PIM di Serang, Banten. Selanjutnya melakukan uji laboratoris di laboratorium penguji Balai Besar pengujian standar instrumen pasca panen pertanian terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik. Dari hasil tersebut ditemukan fakta-fakta penyidikan. Hasil penyidikan sebagai berikut: ditemukan adanya beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP yang didapat dari beberapa lokasi pasar tradisional dan retail modern. Dan setelah dilakukan uji laboratorium, diketahui hasil komposisi beras tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan dalam Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Selanjutnya, tidak ada arahan khusus dari direksi korporasi PT PIM untuk memastikan terjaminnya standar mutu beras sesuai dengan ketentuan. Bahkan setelah adanya temuan daripada penyidik, telah dilakukan teguran tertulis dan permintaan klarifikasi pada tanggal 8 Juli 2025 yang lalu. Pihak direksi hanya menanyakan secara lisan kepada manajer factory dan tidak ada upaya perbaikan terhadap temuan tersebut. Fakta lain yaitu ditemukan adanya dokumen instruksi kerja SOP, tes analisis QC, proses produksi beras, dan pengendalian ketidaksesuaian produk atau proses, namun dalam pelaksananya tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Fakta yang ditemukan yaitu petugas QC yang juga melakukan uji lab hanya 1 orang yang tersertifikasi dari total 22 pegawai.
Sesuai aturan QC, harus dilakukan kontrol QC setiap 2 jam. Faktanya hanya dilakukan 1-2 kali setiap harinya. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM. 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM. 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik, yang pertama, beras total 13.740 karung dan 58,9 ton. Beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Kemudian penyidik juga melakukan penyitaan beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung. Selain itu juga melakukan penyitaan beras patah kecil sebanyak 5,750 ton dalam kemasan karung, serta dokumen legalitas dan sertifikat penunjang meliputi dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operation procedure, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga melakukan hasil uji lab di Laboratorium Kementan RI terhadap 4 merek tersebut, merek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Selanjutnya disita juga 1 set mesin produksi beras, mesin drying section, husking section, milling section, blending section, dan packing. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen dan atau pencucian uang dengan cara memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A, E, dan F Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ancaman hukuman yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT PIM dalam perkara ini dan memohon analisis transaksi keuangan PT PIM kepada PPATK. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak terkait dalam perkara produksi memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Dan Polri komitmen untuk terus melakukan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktik curang
yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras. Pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar nasional Indonesia, dan sesuai dengan berat bersih yang tertera. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Sekian dan terima kasih.